belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Batang tidak hanya sebagai penyokong tubuh tumbuhan, batang berfungsi mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar. Selain itu, batang juga dapat mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada daun terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil. Nah, klorofil inilah yang membantu berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Pada bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga disebut benang sari. Sedangkan alat kelamin betina pada bunga disebut putik. Buah memiliki bentuk, rasa, dan warna yang beraneka ragam. Selain berfungsi untuk melindungi biji, buah juga digunakan tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian buah terdiri atas tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Bagian yang biasa kita manfaatkan yaitu bagian daging buahnya. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Pada beberapa jenis tanaman, biji juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Hai Pipo, kamu lagi ngapain? Hei Lula, aku lagi menanam pohon nih. Menanam pohon? Pohon apa Pipo? Ini pohon mangga Lula. Wah, kenapa bagian bawah pohonnya bercabang-cabang begitu? Nah, bagian bercabang-cabang ini namanya akar. Akar itu jalannya masuk air dan makanan atau zat hara ke tumbuhan. Makanya akar berada di dalam tanah dan ujungnya meruncing supaya bisa menembus tanah. Oh ya? Iya, di cabang-cabang akar ini terdapat rambut akar, di mana air dan zat hara masuk. Pada ujung akar ada tudung akar yang melindungi saat akar menembus tanah. Wah, jadi semua pohon itu ada cabang-cabang seperti itu ya di dalam tanah? Nah, akar tumbuhan berbeda-beda. Ada akar serabut dan akar tunggang. Apa itu artinya? Nah, kalau akar tunggang itu seperti akar pohon mangga ini. Akarnya bercabang-cabang. Tiap cabangnya menjadi lebih kecil dari pokoknya. Lihat deh, ukuran pokoknya dan cabangnya sangat berbeda. Iya ya, apakah hanya pohon mangga yang punya akar tunggang? Tidak, akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang bijinya berkeping dua atau dikotil. Seperti kacang yang kalau kamu buka bijinya bisa dipisahkan menjadi dua. Tapi kalau tumbuhan dikotil di cangkok atau disetek, akarnya menjadi akar serabut. Oh, kalau akar serabut itu apa? Akar serabut itu tidak memiliki akar pokok. Semua akarnya keluar dari pangkal tanaman. Ukuran cabang-cabangnya tidak berbeda-beda dan tidak mengecil. Akar serabut itu dimiliki tumbuhan yang bijinya berkeping satu atau disebut juga monokotil.
Pohon pepaya mama yang itu termasuk tumbuhan berakar serabut. Wah, berbeda sekali ya. Iya, tapi keduanya bercabang supaya bisa semakin banyak menyerap zat hara dan air. Dan supaya bisa lebih kokoh menyanggah batang. Aku dengar-dengar ada akar-akar yang tidak seperti akar biasa ya. Ya, selain kedua jenis akar tersebut, ada jenis-jenis akar lain yang ditemui di beberapa daerah tertentu dengan fungsinya yang unik, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Akar-akar jenis ini disebut dengan akar khusus. Ada 4 jenis akar khusus loh. Akar gantung tumbuh di batang dan menggantung di udara ke arah tanah. Contohnya pohon beringin. Akar pelekat juga bertumbuh di batang dan berguna untuk menempel dan memanjat. Seperti pohon sirih ini kah? Ya Lula, lalu ada juga akar tunjang menunjang batang agar tidak rebah dan bertumbuh di batang bagian bawah ke segala arah. Akar nafas muncul di permukaan dan mempunyai banyak celah untuk jalan masuk udara. Wah, akar tunjang dan akar nafas itu bisa ada pada tumbuhan seperti apa ya? Akar tunjang dan nafas itu seperti tumbuhan bakau yang ada di pesisir pantai Lula. Jadi kalau disimpulkan ada beberapa fungsi akar ya. Pertama, untuk menyerap bahan makanan seperti air dan zat hara. Lalu sebagai pondasi dan juga sebagai alat pernafasan. Iya, beberapa akar juga menyimpan bahan makanan seperti ubi dan bengkoang. Nah, sudah selesai nih menanam pohon mangganya. Mau melihat-lihat tanaman lain? Pipo, jangan lupa ya rumputnya dipotong. Oh iya, hampir lupa. Baik, Ma. Ayo.